kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan satu masalah penting. Beliau mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian, tapi yang lebih aku khawatirkan dari kemiskinan yang pernah menimpa kalian adalah ketika dunia justru terbuka pada kalian. Dunia dilapangkan bagi kalian. Dunia dimudahkan bagi kalian untuk meraihnya. Sebagaimana dunia telah terhampar pada orang-orang sebelum kalian, kaum Yahudi dan para pengejar-pengejar dunia lainnya. Ketika harta telah dihamparkan, telah dilapangkan, maka kalian akan berlomba-lomba untuk meraihnya. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga telah mengejar dan berlomba-lomba untuk meraih dunia. Lalu apa yang terjadi? Maka dunia, harta akan membinasakan kalian sebagaimana harta telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Bismillah. Assalamualaikum sahabat Insan sekalian. Saat ini kami sedang berada di Jalan Budi Raya 16. Kami bersama tim ya, Wadah Inspirasi Zakat dan Mapala Sibah. Kami sedang menuju ke salah satu rumah warga yang terdampak banjir ya. Informasi yang kami dapatkan, beliau terkena stroke. Saat ini kami sedang menuju ke rumahnya untuk kita evakuasi ke posko pengungsian. Demikian, salam sekalian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan satu masalah penting. Ada dua tempat yang bisa dijadikan pelajaran, yaitu Laut Mati dan Danau Galilea. Kedua tempat ini sama-sama mendapatkan aliran dari Sungai Yordan. Menariknya, Laut Mati tidak memiliki kehidupan, sedangkan Danau Galilea banyak kehidupan, dikarenakan Laut Mati hanya menampung dirinya sendiri. Bahasa manusia yaitu egois. Sedangkan Danau Galilea itu berbagi dengan sekitarnya. Apa pelajarannya? Jadilah seperti Danau Galilea. Ketika dia mendapatkan aliran dari Sungai Yordan, dia ingin berbagi dengan sekitarnya. Begitulah harusnya kita. Harusnya ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berbagi sesama makhluk. Saya Muhammad Jasman, ZIS Konsultan, mengajak Bapak dan Ibu untuk berzakat di Wahdah Inspirasi Zakat. Semoga amal ibadah Bapak dan Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham, relawan Wahdah Inspirasi Zakat. Saat ini kami sedang memantau pembangunan Rumah Quran Nurul Izzah, salah satu program Wahdah Inspirasi Zakat yang berada di Jalan Rege nomor 17, Kelurahan Repokaling, Kecamatan Taluk, Kota Makassar. Rumah Quran Nurul Izzah sudah berdiri sejak tahun 2013. Namun karena kondisi bangunan rumah Quran yang sudah rusak dan sebagian dari bangunan rumah Quran ini sudah roboh, sehingga membuat proses belajar santri dan santriwati di sini terbengkalai dan tidak maksimal. Terhitung sebanyak 125 santri dan santriwati yang belajar di sini setiap harinya, sehingga perlu
kiranya untuk dibantu untuk pembangunan rumah Quran. Dan alhamdulillah proses pembangunan rumah Quran Nurul Izzah ini sudah berlangsung pada tahap pertama, di mana kita bisa lihat sendiri bahwa bangunannya sudah berdiri keliling setinggi 1,5 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, apalagi saya dibantu dan diberikan fasilitas oleh Wahda Inspirasi Zakat. Itu sangat membantu dalam perkembangan agama Islam ke depan. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Terima kasih Kak. Semoga cepat selesai pembangunannya. Sekali mau belajar di sini Kak. Alhamdulillah berkat donasi dari para donatur sekalian sehingga proses pembangunan rumah Quran ini dapat berjalan dengan lancar. Mohon doa dan dukungan dari para donatur sekalian, semoga proses pembangunan ini dapat diselesaikan dengan cepat sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik dan maksimal. Salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di malam Ahad yang berbahagia ini dan insya Allah berberkah ini, Allah masih memberikan kita semua nikmat kesehatan, Allah masih memberikan kita nikmat keimanan tentunya, sehingga kita masih menyempatkan hadir di Rumsum ini. Ada juga yang mungkin menyimak via Facebook di Wahda TV ataukah di YouTube Wahda TV. Kita masih menyempatkan hadir untuk bersama-sama mengikuti salah satu kegiatan event virtual yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua, yaitu mengikuti majelis ilmu. Salam serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai teladan, sebagai panutan, sebagai yang kita tiru, kita contohi, kita buktikan dari yang tidak nampak dari beliau maupun yang tampak. Baik, izinkan kami membuka kegiatan kajian Islami tematik virtual kita dengan tema jangan sampai kita lalai di bulan Sya'ban. Mari kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita melangkah ke agenda selanjutnya untuk menambah khidmat, kekhusyuan dan berkah serta rahmat kajian virtual kita pada malam hari ini. Mari kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh salah satu amil muda dari Wahda Inspirasi Zakat. Kepada Al-Ah Muhammad Idris, waktu dan tempat kami persilahkan secara virtual. Silakan. Afwan. Kurang jelas suaranya, Afwan. Tes.
Ya, silakan. Dengar enggak? Dengar. Sudah kedengaran. Ya, silakan dilanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المحاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara Idris. Kepadanya kami ucapkan syukron wa jazakallahu khairan. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambil menunggu Ustaz join atau sudah ada Afan? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Jadi sambil menunggu Ustaz bahwa perlu peserta sekalian ketahui bahwa kajian virtual tematik kita ini insya Allah rutin kita adakan setiap pekan dengan mengangkat tema yang tentunya tematik yang sesuai dengan momentum ataukah apa yang lagi berhubungan dengan saat ini. Seperti halnya pada bulan ini kita telah memasuki bulan Sya'ban walaupun sudah berlalu beberapa hari, tapi labas kita mengangkat tema jangan sampai lalai di bulan Sya'ban karena
Ya, kita harap sebelum memasuki bulan Ramadan ya kita jadikan bulan Syaban ini sebagai bulan mengumpulkan bekal sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Ya, dan perlu juga serta ketahui bahwa kegiatan ini semoga bisa senantiasa rutin hingga di bulan Ramadan, dan kita berharap kita bisa menghadirkan guru-guru atau ustaz-ustaz kita yang memang ahli di bidangnya masing-masing untuk membahas segala permasalahan atau seputar kemaslahatan umat tentunya. Ya. Alhamdulillah, kita sapa moderator kita. Assalamualaikum Ustaz Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Masya Allah. Ya, kami cek dulu Ustaz. Oke. Baik. Alhamdulillah Ustaz sudah membersamai kita di room Zoom. Kami sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah terdata Ustaz, yang daftar itu ada ratusan Nabi Kadarullah yang join, baru 70-an di Labas. Kita sambil menunggu peserta kita yang lain bersama. Dan perlu informasi bahwa kajian kita ini alhamdulillah disiarkan langsung di YouTube Wahda TV dan juga di Facebook Wahda TV tentunya. Tanpa berlama-lama mungkin karena Ustadz sudah membersamai kita di room Zoom virtual ini, kepada moderator Ustadz Sultan kami persilakan untuk memandu atau mengambil alih jalannya taujihat kita pada malam hari ini sampai di sesi tanya jawab atau diskusi. Ya, kepada Ustadz Sultan, waktu dan tempat secara virtual kami persilakan. Baik. Syukuran jazakumullah khairan. Izinkan kami untuk memandu acara kita kurang lebih 1 jam ke depan. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatil Islam wa hiya min tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini, pada malam Ahad, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam Ahad seperti ini malam yang kebanyakan orang biasanya menghabiskan untuk berhura-hura, ya, tapi alhamdulillah dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita justru memilih untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, syukuran bagi kita semua bisa berjumpa pada malam hari ini. Dan tak lupa ya, kita kirimkan salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membimbing kita, memberikan kepada kita suri tauladan dalam menjalankan kehidupan kita di muka bumi ini. Baik, para hadirin yang insya Allah dicintai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada malam hari ini kita akan mendengarkan penjelasan
dari kajian Islam tematik yang pada malam hari ini kita akan mengangkat tema jangan sampai lalai di bulan Sya'ban. Ya. Kita ketahui bahwa bulan Sya'ban ini diapit di antara 2 bulan yang agung. Yang pertama bulan Rajab, satu di antara bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan bulan yang agung dan mulia, bulan Ramadan. Nah, tentu bagaimana kemudian kiat-kiat ya, agar kita tidak lalai di bulan ini. Insya Allah pemateri kita hadir oleh Ustadz Rahmat Badani LCMA yang insya Allah akan menjelaskan, hafidahullah, yang insya Allah akan menjelaskan kepada kita terkait apa saja kemudian kiat-kiat ya. Kemudian apa rahasia di balik bulan Sya'ban agar kemudian kita tidak lalai di bulan ini. Mungkin langsung saja untuk mengepresentasikan waktu kita kepada Ustadz, kami persilahkan dengan hormat. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa majid. Taib, syukran. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelumnya suaranya kedengaran jelas ya? Ya Ustaz, kedengaran. Taib, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam pertemuan ini untuk membahas persoalan yang penting sebenarnya, karena kita sedang berada di dalamnya dan sedang bersama dengannya, sehingga ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita ketahui agar kita tidak termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang-orang yang lalai dari keutamaan bulan Sya'ban. Namun sebelumnya saya ingin meminta maaf tidak mengaktifkan video atau gambar yang lebih baik, meskipun saya punya perangkat di sini, akan tapi karena perangkatnya terlalu berat, saya khawatir jangan sampai Zoom saya keluar dengan sendirinya atau not responding karena beratnya perangkat, sehingga saya cuma memakai video atau gambar dari laptop saja. Yang lebih penting dari gambar pemateri tentu saja adalah materi yang akan disampaikan dalam kesempatan kali ini, dan saya minta izin kepada panitia untuk melakukan share screen, dan kalau bisa apa yang saya share ini yang di spotlight mungkin atau ditampilkan. Baik. Para ikhwah dan akhwat peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Sya'ban, dan bulan ini tentu saja adalah pintu pembuka untuk memasuki bulan Ramadan. Olehnya itu diriwayatkan dari banyak ulama salaf kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, recording in progress. Berkatilah kami di dalam bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Karena memang bulan Sya'ban ini adalah salah satu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya bisa katakan bahwa bulan Sya'ban itu tidak kalah dibandingkan على أحد جدرانها حديث شريف أفضل المعروف إغاثة الملهوف. فنحن قادمون على فصل الشتاء. هناك من يحتاج إلى وقود، إلى نساء، إلى ألبسة شتوية، فأن تساعد من حوله بمال، بثياب، بمدفأة. هذا كله محسوب عند الله عز وجل. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ketika Dia menetapkan pada hari di mana Dia menciptakan langit dan bumi, ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atau Allah Subhanahu wa taala muliakan.
Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang demikian itu adalah ketetapan Allah yang lurus, dan janganlah kalian menzalim diri kalian di dalam bulan-bulan yang empat itu. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan 4 bulan yang disebutkan dalam berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih. Nabi bersabda bahwa 4 bulan yang dimuliakan ini, ikhwan dan akhwat sekalian, adalah 3 bulan yang datang berturut-turut dan 1 bulan yang datang menyendiri. Kita semuanya sudah tahu bahwa 4 bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dan ini adalah 3 bulan yang datang berturut-turut, serta yang terakhir adalah bulan Rajab. Maka ini 4 bulan yang berdasarkan ayat yang tadi kita sebutkan ini, inilah bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan tersebut, karena memang orang-orang Islam telah memuliakan 4 bulan ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berdasarkan ketetapan dan ketentuannya di Lauhul Mahfuz juga menetapkan bahwa 4 bulan tersebut menjadi bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang timbul pertanyaan, manakah yang lebih mulia antara bulan Sya'ban dan bulan-bulan yang haram itu? Kalau kita bandingkan berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka sebagian ulama melihat bahwasanya bulan yang paling mulia adalah bulan-bulan yang 4. Ya, berdasarkan ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Nabi SAW yang menafsirkan bulan-bulan tersebut sebagai bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tentu saja selain dari ayat ini, di sana ada hadis-hadis yang lain tentu saja, dan ada ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang kemuliaan bulan-bulan yang 4 ini. Ya, bulan Rajab sebagai bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan atau haramkan, bulan Dzulqa'dah itu juga bulan yang Allah muliakan, juga dia adalah bulan yang kedua dari bulan-bulan haji. Kemudian bulan Dzulhijjah itu memang dia adalah bulan haji. Ya, kemudian bulan Muharram apalagi dia adalah bulan yang diharamkan atau dimuliakan sesuai dengan penamaannya sebagai bulan Muharram. Namun kalau kita berbicara secara khusus tentang ibadah puasa, ya, maka sebenarnya bulan Sya'ban di satu sisi dia jauh lebih mulia dibandingkan dengan 4 bulan yang kita sebutkan tadi. Kenapa alasannya? Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mengapit bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan, dan bulan Syawal. Ya, nah, bulan Sya'ban dan bulan Syawal ini 2 bulan yang mengapit bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan itu adalah bulan diwajibkannya untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, maka dari itu ulama kita menjelaskan bahwasanya ketika bulan Sya'ban dan bulan Syawal ini mengapit bulan suci Ramadan, maka sejatinya ya sebenarnya keutamaan bulan Sya'ban dan keutamaan bulan Syawal menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan haram yang 4. Mengapa? Karena ibaratnya sama seperti sholat-sholat sunnah rawatib. Kalau kita melaksanakan sholat duhur, maka ada sholat sunnah rawatib qabliyah dan ada sholat sunnah rawatib ba'diyah. Nah, sholat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah ini menjadi sholat sunnah yang paling afdol setelah sholat wajib. Ya. Dia menjadi sholat sunnah yang paling afdol setelah sholat wajib. Karena tidak ada yang lebih afdol. Ibadah sholat yang paling afdol di sisi Allah adalah ibadah sholat wajib. Yang 5 waktu kita kerjakan setelah sehari semalam. Sedangkan sholat sunnah yang paling afdol adalah sholat sunnah rawatib. Kenapa? Karena sholat sunnah rawatib inilah yang mengiringi ibadah sholat wajib yang kita kerjakan. Sehingga karena dia mengiringi sholat wajib yang kita kerjakan, dan sholat wajib yang kita kerjakan 5 waktu itu adalah sholat yang paling afdol di sisi Allah, maka sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib menjadi sangat mulia dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Maka demikian halnya juga kalau kita kiaskan dalam ibadah puasa. Karena ibadah puasa yang wajib itu adalah berpuasa di bulan Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan itu diapit oleh 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Syawal,
Maka menurut sebagian ulama kita, bulan Sya'ban dan bulan Syawal menjadi bulan yang lebih utama dibandingkan dengan 4 bulan yang lainnya. Nah, secara khusus kalau kita berbicara tentang bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Keutamaan yang sangat banyak. Selain karena dia adalah pintu masuknya kita ke dalam bulan suci Ramadan, maka di sana ada keutamaan-keutamaan yang lainnya. Di antara keutamaan itu, ikhwah dan akhwat sekalian, bahwasanya di dalam bulan Sya'ban ini kita ada ibadah yang mulia, kita ada ketaatan yang mulia dan agung, yaitu ittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu ittiba kepada sunnah Rasulullah? Maksudnya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan-kebiasaan tertentu ketika beliau memasuki bulan-bulan Hijriah. Sebagai contoh misalnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ini karena saya lihat wajah-wajahnya masih muda-muda semuanya, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya kebiasaan menikahi istri-istri beliau di bulan Syawal. Ya kan, undangan itu ya, undangan atau undangan pernikahan di dalam bulan Syawal. Alasannya kenapa? Karena memang ini adalah hal yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini memang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menikah di bulan Syawal. Sebagaimana perkataan Aisyah dalam hadis yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melamar saya di bulan Syawal ketika Aisyah berusia 6 tahun, dan pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serumah dengan saya pada saya usia 9 tahun juga dilakukan ketika masuk bulan Syawal. Nah, jadi ini ada dua hal yang mesti dipahami ya. Nabi SAW itu menikahi Aisyah pada usia 6 tahun, dan itu terjadi, pelamaran itu terjadi di bulan Syawal. Dan yang kedua, Nabi SAW pertama kali berumah tangga serumah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha di bulan Syawal juga ketika Aisyah berusia 9 tahun. Maka dari itu ulama kita memahami dari hadis ini, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwasanya bulan Syawal itu adalah bulan dianjurkannya untuk menikahkan anak-anak kita atau keluarga kita, atau kita sendiri yang menikah di bulan Syawal. Ya, kita sendiri yang memilih untuk menikah di bulan Syawal. Nah, ini maksud daripada poin pertama ini, bahwa Nabi SAW itu ketika masuk bulan Hijriah, maka beliau punya kebiasaan-kebiasaan tertentu. Sebagai contohnya tadi bulan Syawal. Bulan Syawal itu adalah bulan yang Nabi SAW pergunakan, manfaatkan untuk apa? Untuk menikah. Ya, menikahi istri-istri beliau. Dan dicatat oleh riwayat bahwa ada beberapa istri Nabi yang dinikahi oleh Rasulullah pada bulan Syawal. Di antaranya adalah Aisyah dan Maimunah. Nah, itu dinikahi oleh Nabi SAW di bulan Syawal. Demikian juga dengan bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban juga Nabi SAW punya kebiasaan. Ada kebiasaan Nabi SAW yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Sya'ban. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yasumu hatta naqul la yuftir. Rasulullah SAW itu punya kebiasaan berpuasa di dalam satu bulan sampai kami mengatakan Nabi SAW tidak ya berbuka di dalam bulan tersebut satu hari pun. Saking banyaknya Nabi SAW berpuasa pada bulan itu. Ya, wa yuftiru hatta naqul la yusum. Dan terkadang di bulan yang lain Nabi SAW itu sangat jarang berpuasa sunnah. Ya, sampai-sampai kami mengatakan dalam bulan ini Nabi SAW tidak pernah berpuasa sunnah. Ya. Alasannya ikhwah dan akhwat sekalian, karena terkadang Nabi SAW itu ya keluar ya melakukan safar dari kota Madinah, keluar untuk melakukan perjalanan, peperangan dan sebagainya. Dan Nabi SAW ketika melakukan safar, maka beliau tidak melakukan ibadah puasa sunnah di situ. Ya, makanya Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian mengatakan, kami melihat Nabi SAW sangat jarang berpuasa sunnah pada bulan-bulan tertentu. Dan di bulan-bulan yang lain kami melihat Nabi SAW sangat gemar menjalankan ibadah puasa sunnah, sampai-sampai kami mengatakan bulan itu Nabi SAW seakan-akan berpuasa penuh ya di bulan tersebut. Kemudian apa kata Aisyah?
wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Kata Aisyah, dan saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan ibadah puasa dalam 1 bulan kecuali di bulan suci Ramadan. Ya, kenapa? Karena memang kita semuanya tahu bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan diwajibkannya kita menjalankan ibadah puasa. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Ramadan secara sempurna. Ya. Kemudian kata Aisyah, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Ya, dan saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah lebih banyak dibandingkan dengan puasa beliau di bulan Sya'ban. Ya, makanya ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban adalah salah satu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi satu keutamaan dari bulan Sya'ban, yaitu ittiba atau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nanti secara khusus kita akan jelaskan ya, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Akan kita jelaskan nanti, ada 3 alasan disebutkan oleh para ulama kita. Apa Ustaz? Minta maaf. Ya. Slide-nya mungkin Ustaz tidak bergerak. Sudah bergerak? Masih di halaman judul Ustaz. Oh, masih di halaman judul ya? Iya. Oh iya, baik. Apa nih Ustaz? Baik, bagaimana kalau sekarang? Iya Ustaz, sudah bergerak. Sekarang apa berpindah? Muncul tulisan Ya, sudah berpindah Ustaz. Iya, sudah berpindah. Oh iya. Baik. Kita lanjutkan, di antara keutamaan bulan Sya'ban juga bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amalan kita. Ya, berdasarkan hadis Usama bin Zaid, Nabi SAW pernah ditanya oleh Usama bin Zaid, "Ya Rasulullah, lima araka tasumu min syahrin minasyuhuri lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Ya, Usama bin Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat Anda berpuasa sunnah sangat banyak seperti puasa Anda di bulan Sya'ban." Maka Nabi SAW mengatakan, "Dzaka syahrun taghfar fil hujratin nabawiyyah." Ya, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mayoritas kaum muslimin banyak lalai darinya. Baina Rajabin wa Ramadan. Kenapa? Ya, ini menjadi sebenarnya menjadi hadis dalil tentang tema kita pada malam hari ini. Kenapa umat manusia banyak lalai dari bulan Sya'ban? Karena dia berada di antara 2 bulan yang bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, kebiasaan seseorang, kata ulama kita, kalau seseorang itu berada di antara 2 bulan yang berbeda, maka normalnya mereka akan lalai di bulan perantara itu. Normalnya mereka akan lalai di bulan perantara itu. Makanya Nabi SAW memberikan ajaran kepada kita untuk betul-betul memanfaatkan bulan ini, bulan Sya'ban ini, supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai darinya. Kemudian kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amalan-amalan kebajikan kita kepada Allah Subhanahu. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan saya cinta kalau amalan-amalan saya diangkat kepada Allah sedang saya berada dalam keadaan berpuasa. Makanya di antara keutamaan bulan Sya'ban sekalian bahwa bulan ini adalah bulan diangkatnya amalan-amalan kita, sehingga Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian bulan ini juga, bulan Sya'ban juga adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia, bagaimana yang tadi kita sebutkan. Dan tentu saja ketika bulan ini banyak dilalaikan oleh manusia, maka berlaku hadis Nabi SAW yang secara umum bisa diterapkan juga termasuk dalam bulan ini. Seperti misalnya hadis Nabi SAW yang
Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ini kan banyak kita melihat orang-orang yang jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk-bentuk zikir. Karena zikir itu bukan cuma subhanallah, bukan cuma alhamdulillah, tapi berzikir itu juga bisa dengan membaca Al-Qur'an, juga bisa membaca wirid-wirid, juga bisa dengan berdoa kepada Allah. Bahkan melaksanakan ibadah sholat pun juga itu adalah bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga bertadabbur misalnya, yang mentadaburi ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu juga adalah bagian dan bentuk daripada zikrullah. Nah, oleh karena itu bulan Sya'ban ini memiliki keutamaan bahwasanya dia adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia. Seperti apa keutamaan bulan yang dilalaikan oleh umat manusia ini, atau bulan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia ini, akan kita jelaskan pada slide pembahasan berikutnya. Di antara keutamaan bulan Sya'ban yang lainnya, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa bulan Sya'ban itu ya adalah bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah setelah bulan Ramadan. Ya. Dia adalah bulan yang dicintai, dia adalah bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW setelah bulan suci Ramadan. Ya, dan ini juga menguatkan ya apa yang tadi kita sebutkan, bahwa bulan Sya'ban itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan bulan-bulan haram yang 4 yang tadi kita jelaskan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Aisyah pernah mengatakan, kana ahabbus syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah bulan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau perbanyak ibadah puasa di dalamnya adalah bulan Sya'ban, kemudian beliau menyambung puasa beliau dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, jadi kan ini ibaratnya bulan Sya'ban ini adalah pintu masuk untuk sampai ke dalam bulan suci Ramadan. Ya, makanya Nabi SAW sangat mencintai, karena ibadah puasa Ramadan itu karena ibadah puasa itu wajibnya dikerjakan dalam bulan Ramadan, maka Nabi SAW mencintai bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban itu adalah pintu masuknya bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban, mengajarkan kepada kita semuanya agar kemudian Nabi SAW menyambung ibadah puasa beliau di bulan Sya'ban itu kemudian masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua ikhwan dan akhwat sekalian, bahwasanya berpuasa di bulan Sya'ban itu adalah sebagai bentuk, atau bulan Sya'ban itu karena dia adalah pintu masuknya bulan suci Ramadan, maka seharusnya bulan Sya'ban itu menjadi bulan kita untuk memperbaiki kondisi kita, memperbaiki hati kita, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak amal-amal soleh, ketaatan-ketaatan, plus juga menuntut ilmu. Ya. Plus menuntut ilmu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Karena kita ini sedang berada di bulan mulia dan akan masuk kepada bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ya, makanya kita butuh ilmu pengetahuan, makanya kita butuh taklim, kita butuh kajian seperti ini, dan tidak boleh kita pernah merasa kenyang, merasa cukup dengan ilmu yang selama ini kita ketahui. Kalaupun ilmu yang kita ketahui itu telah banyak, maka perlu untuk dimurajaah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, karena sungguhnya peringatan itu pasti selalu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di antara keutamaan yang lain dari bulan Sya'ban, bahwa keutamaan bulan Sya'ban ini lebih mulia dibanding bulan-bulan haram. Ya, sebagaimana apa yang tadi kita jelaskan, ya, bahwasanya bulan Sya'ban ini ternyata dengan segudang keutamaan-keutamaannya dan dengan amalan-amalan Nabi SAW secara khusus yang beliau perbanyak di dalam bulan Sya'ban, ini menunjukkan bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang lebih mulia dibandingkan bulan-bulan haram yang 4, yaitu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Nah sekarang, apa saja sebenarnya keutamaan dari amalan di masa lalai umat manusia?
Nah, ini kita mesti tahu ya, kita mesti tahu kenapa bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana bulan Sya'ban ini adalah bulan yang manusia umumnya lalai daripada bulan ini. Ya, apa sih sebenarnya keutamaan amalan-amalan yang dikerjakan di masa-masa lalainya umat manusia? Ya, saya kasih contoh misalnya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, di antara amalan yang paling afdol adalah at'imut ta'am, berikanlah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam sedangkan umat manusia berada dalam keadaan tidur. Nah, kenapa menjadi amalan yang mulia? Ya, salat di waktu malam itu atau qiyamul lail itu menjadi amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya qiyamul lail itu adalah amalan yang mayoritasnya umat manusia tidur darinya. Mayoritas umat manusia tidak mengerjakan qiyamul lail. Mayoritas umat manusia ya lalai daripada pelaksanaan qiyamul lail itu. Makanya dia menjadi amalan yang sangat-sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama kita, para ulama salaf juga punya kebiasaan memanfaatkan waktu maghrib dan isya untuk banyak berzikir kepada Allah, untuk banyak membaca Al-Quran. Makanya kalau ditanya, kapan waktu-waktu yang paling disenangi oleh para ulama kita untuk berzikir dan untuk membaca Al-Quran, maka di antara waktu itu adalah antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya. Kenapa ikhwan dan akhwat sekalian? Karena waktu yang membedakan antara waktu maghrib dengan isya itu adalah waktu yang sangat pendek. Dia adalah waktu yang sangat pendek. Nah, justru karena dia adalah waktu yang sangat pendek, banyak manusia yang menganggap remeh kepadanya. Banyak manusia yang menganggap remeh. Jarak yang singkat antara maghrib dan isya ini, karena banyak manusia yang menganggap remeh darinya, sehingga mereka banyak lalai dari waktu maghrib isya ini, maka para ulama kita mengambil kesempatan untuk banyak berzikir, untuk banyak membaca wirid, untuk banyak berdoa, untuk banyak membaca Al-Quran, antara maghrib dan isya ini, karena dia adalah waktu di mana mayoritas kaum muslimin lalai daripada waktu tersebut. Nah, di antara keutamaan amalan di masa lalai umat manusia bahwa, ikhwah dan akhwat sekalian, amalan yang kita kerjakan ketika umat manusia mayoritasnya lalai dari amalan tersebut, karena amalan itu lebih tersembunyi dari pandangan dan pengetahuan manusia. Karena amalan yang dikerjakan di masa lalai umat manusia ini menjadi amalan yang sangat tersembunyi dan tidak diketahui oleh umat manusia. Makanya dia menjadi amalan yang mulia. Seperti yang tadi kita sebutkan, salat malam itu menjadi mulia karena memang dia tersembunyi dari pandangan manusia. Bahkan sebagian ulama salaf kita ada yang melaksanakan qiyamul lail selama 20 tahun tidak pernah diketahui oleh istrinya sendiri. Orang yang tidur seranjang dengan para ulama tidak mengetahui bahwa suaminya di setiap seperti yang malam terakhir dia selalu bangkit, dia selalu melaksanakan qiyamul lail dan itu melaksanakan. Makanya dia menjadi amalan yang sangat mulia karena amalan tersebut tersembunyi dari pandangan manusia. Dia menjadi amalan yang mulia karena amalan tersebut jauh dari pandangan umat manusia. Karena dia jauh dari pandangan umat manusia, maka amalan tersebut menjadi lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang melihat kita. Susah kita melihat dia, tidak ada orang yang melihat kita. Ya, makanya kan dia disebut sebagai riya ikhlas sekalian karena diambil dari kata ru'ya, diambil dari kata ru'ya itu artinya pandangan, melihat. Nah, kenapa ada orang yang mengerjakan ibadah sholat riya, ingin dilihat, ingin dipandang? Ya, karena ada manusia yang sedang berada di sekitarnya. Makanya dia memperbagus ibadah sholatnya, dia berpanjang ibadah sholatnya. Kenapa? Karena ada orang-orang di sekitarnya yang melihat dia. Seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kalau mereka mengerjakan ibadah sholat, mereka kerjakan malas-malasan. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mereka berdiri mengerjakan ibadah sholat, mereka bermalas-malasan itu. Ya. Kenapa ya sekalian? Kenapa mereka bermalas-malasan mengerjakan ibadah sholat? Karena tidak ada yang lihat. Ya. Tidak ada yang lihat mereka. Tapi kalau sekalinya mereka perbagus ibadah sholatnya, maka mereka kerjakan itu untuk
dilihat dan dipandang oleh para sahabat dan Nabi SAW. Makanya kan Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Ya. Makanya orang munafik itu kebiasaan mereka itu malas berzikir kepada Allah, kemudian mereka juga mengerjakan sholat asal-asalan, tapi sekalinya mereka kerjakan ibadah sholat dengan sungguh-sungguh, maka yakin dan percaya mereka kerjakan ibadah sholat sungguh-sungguh itu karena ingin dipandang oleh umat manusia. Nah, makanya di antara keutamaan amalan di masa lalu umat manusia seperti bulan Sya'ban ini adalah karena amalan yang kita lakukan di dalam bulan Sya'ban menjadi amalan yang tersembunyi dari pandangan manusia dan pengetahuan umat manusia. Amalan yang lainnya, Afwan, apakah slide-nya bergerak, Ustaz? Tidak, Ustaz. Oh iya. Oh ini karena saya pindahkan sesuatu. Baik. Saya ulang dulu. Afwan. Bagaimana sekarang, Ustaz? Apakah pindah slide-nya? Belum, Ustaz. Belum. Tapi tulisannya bergerak ya? Iya, bergerak. Oh iya. Tapi karena kita memang masih di slide yang sama. Oh iya, baik. Baik. Di antara keutamaan amalan di masa lalu umat manusia adalah bahwa amalan pada masa lalu umat manusia ini memang lebih berat. Ya, ini tantangannya ya. Nah, ini tantangan tersendiri bahwa amalan yang kita kerjakan di bulan Sya'ban ini menjadi lebih berat. Kenapa? Karena mayoritas manusia lalai dari amalan-amalan di bulan Sya'ban ini. Mayoritas manusia memang lebih senang dengan waktu berleha-leha, lebih senang untuk beristirahat, lebih senang untuk tidak mengerjakan ibadah. Ya, makanya ketika kita datang menyendiri melaksanakan ibadah-ibadah tertentu di bulan Sya'ban ini, di saat umat manusia itu sedang berleha-leha, di saat umat manusia itu sedang beristirahat dan tidak memanfaatkan bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak ibadah dan ketaatan, maka normalnya kita pun juga pasti akan sedikit tertarik untuk tidak memanfaatkan bulan ini. Makanya amalan yang dikerjakan di dalam bulan Sya'ban ini menjadi amalan yang sangat berat. Karena mayoritas umat manusia lalai daripada amalan di bulan Sya'ban ini. Nah, berbeda dengan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu, kenapa ada orang-orang yang selama ini banyak berbuat maksiat, selama ini banyak berbuat perbuatan dosa dan seterusnya. Ketika masuk bulan suci Ramadan, kenapa mereka bisa berpuasa? Karena kaum muslimin mengerjakan ibadah yang sama. Mayoritas kita mengerjakan ibadah yang sama. Ya, sehingga menjadi mudah bagi mereka untuk mengerjakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Tapi coba ikhwan dan akhwat sekalian, seperti bulan Sya'ban ini, ketika banyak di antara kaum muslimin yang lalai dari keutamaan bulan Sya'ban ini, kemudian kita suruh orang-orang para pelaku maksiat itu, ayo kita berpuasa 1 hari saja. Ya, 1 hari saja kita berpuasa, puasa sunnah di dalam bulan Sya'ban ini. Mereka pasti akan enggan mengerjakan hal tersebut. Kenapa? Karena mayoritas umat manusia kaum muslimin tidak mengerjakan atau lalai dari keutamaan bulan Sya'ban ini. Sehingga ketika amalan di bulan Sya'ban ini menjadi sebuah amalan yang berat, maka itu berarti nilai pahalanya pun juga menjadi sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa menjadi berat? Al-ajru ala qadril masyaqqah. Dalam sebuah kaidah fikih, bahwasanya balasan itu akan sesuai dengan besarnya kesulitan yang kita hadapi ketika mengerjakan ibadah tersebut. Saya kasih contoh. Kita yang hidup di daerah tropis ini, daerah panas ya, di Indonesia ini kan daerah tropis ya, daerah khatulistiwa. Kita hidup di daerah panas. Kalau kita mau melaksanakan sholat subuh, maka mudah-mudah saja. Kita bangun, ambil air wudhu, kemudian datang ke masjid, selesai. Nah, coba saya kasih contoh misalnya, saudara-saudara kita, 18 juta umat Islam, kaum muslimin yang hidup di Moskow sekarang, di Rusia. 18 juta loh.
18 juta muslim yang hidup di Rusia saat sekarang ini. Mereka itu ikhwan dan akhwat sekalian, kalau mau melaksanakan sholat subuh, mau berwudu saja susah. Jangankan mau ke masjid, dengan kondisi yang sangat ekstrim itu, mau berwudu saja susah. Ya, kenapa? Mereka itu kalau mau berwudu, dalam salah satu video, saya pernah lihat, kalau mereka mau berwudu, mereka keluar dari rumah, ya, kemudian seharusnya mereka keluar dari rumah itu dengan mengenakan apa? Dengan mengenakan mantel, dengan mengenakan jaket yang lengkap, yang tebal dan seterusnya. Tapi mereka harus melepaskan jaket itu, ikhwan dan akhwat sekalian, untuk apa? Untuk berwudu di luar. Cara wudunya bagaimana? Mereka ambil salju itu, baru kemudian mereka berwudu dengan menggunakan salju. Nah, bisa kita bayangkan kalau kita yang melakukan itu ya mungkin 1-2 hari saja kita bisa ya, seperti itu. Ya, kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan daerah panas, daerah tropis. Ya. Makanya keutamaan untuk mereka, saudara-saudara kita yang begitu berat mengerjakan ibadah sholat saja, jauh lebih besar nilai pahalanya di sisi Allah. Saudari-saudara kita misalnya di Prancis, di Denmark, dan di beberapa negara Eropa yang Islamofobia itu sangat ketat dan sangat besar di sana. Ya, di Prancis itu kan wanita muslimah itu menjadi bahan cemoohan di sana. Ya, di tempat-tempat umum ya mereka banyak dicela, mereka banyak dihina, bahkan di ruang-ruang publik, sampai ada beberapa beberapa ibu yang harus diusir. Ya, diusir kenapa? Karena dia mengenakan hijab. Ya. Di India saat sekarang ini, ikhwan dan akhwat sekalian, di India, ya wanita-wanita muslimah banyak yang dihinakan, banyak yang dicela, banyak yang dicemooh dengan hijab mereka, dengan syariat yang mereka kerjakan. Tapi kalau mereka bisa konsisten istiqomah menjalankan syariat Allah SWT dengan banyaknya ujian-ujian tersebut, maka yakin dan percaya nilai pahala mereka ketika mereka tetap menjaga hijab jauh lebih besar pahalanya dibandingkan kita-kita ini wanita muslimah yang ada di Indonesia yang tidak menghadapi cobaan dan ujian tersebut. Ya, bukan berarti saya sarankan untuk para akhwat yang hadir saat sekarang ini semuanya rame-rame pergi ke India, bukan berarti begitu maksudnya. Ya, kan, tapi kalau Allah SWT memberikan al-afiyah, kemudahan dalam hidup kita ini, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Belum tentu kalau Allah turunkan ujian yang sama seperti itu, belum tentu kita bisa istiqomah. Ya. Makanya kalau Allah memberikan kemudahan dalam menjalankan syariat, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya di masa lalainya umat manusia bahwa amalan yang dikerjakan di bulan Sya'ban ini menjadi mulia karena keutamaan menghidupkan syariat yang dimatikan atau ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jadi ternyata ikhwan dan akhwat sekalian, para ulama kita mengatakan tidak datang satu masa, tidak datang satu tahun, melainkan di masa itu pasti ada saja amalan syariat atau sunnah Nabi SAW yang sengaja ditinggalkan atau dimatikan oleh kaum muslimin, dan di saat yang sama ada bid'ah yang serupa yang dilakukan oleh kaum muslimin juga. Makanya kan sempat viral itu beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, ada buku kecil diberi judul oleh penulisnya 1000 amalan sunnah yang telah ditinggalkan. Nah, kalau sebenarnya kalau kita mau hitung semua sunnah-sunnah Nabi SAW yang diwariskan kepada kita, sebenarnya lebih dari itu. Ya, sebenarnya lebih dari 1000 sunnah Nabi SAW yang telah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ada banyak, sangat banyak sekali. Dalam satu ibadah saja, itu ada banyak sekali sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Seperti misalnya ibadah sholat. Ya, ibadah sholat ini sangat banyak sekali sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran Nabi SAW. Kalau kita lihat kepada praktek yang dilakukan oleh kaum muslimin umumnya hari ini, sangat jauh dari sunnah Nabi SAW. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya bahwa amalan di masa lalai umat manusia itu merupakan dalil tentang keutamaan ilmu dan ulama. Ya, keutamaan ilmu dan ulama. Kenapa ya kawan-kawan sekalian? Karena mereka yang bisa memanfaatkan keutamaan di bulan Sya'ban ini adalah orang-orang yang mengetahui keutamaan bulan Sya'ban. Ya. Makanya kalau ditanya kenapa umat manusia banyak yang lalai dari keutamaan bulan Sya'ban, mereka tidak manfaatkan bulan Sya'ban, itu disebabkan karena mereka tidak memahami keutamaan bulan Sya'ban. Atau dalam tanda petik, mereka jahil terhadap masalah tersebut.
Mereka tidak pernah menuntut ilmu dan mereka tidak pernah mempelajari keutamaan-keutamaan yang Allah SWT berikan di dalam bulan Sya'ban ini. Nah, makanya apa? Makanya mereka lalai dari bulan Sya'ban ini. Makanya itu kita berusaha belajar, kita berusaha mempelajari hadis-hadis Nabi SAW sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan mereka-mereka yang lalai dari bulan ini. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya adalah amalan di masa lalu umat manusia itu jauh lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini tadi sempat kita sebutkan ikhwan dan akhwat sekalian bahwa kenapa Nabi SAW memperbanyak ibadah puasa secara khusus di dalam bulan Sya'ban. Meskipun Nabi SAW sebenarnya banyak mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, namun di bulan Sya'ban, ya di bulan Sya'ban ini ibadah yang paling banyak dikerjakan oleh Nabi SAW adalah ibadah puasa. Ya. Nah sekarang yang menjadi alasan, ya atau yang menjadi pertanyaan, kenapa Nabi SAW banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban? Para ulama kita berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai bentuk qada terhadap puasa sunnah 3 hari setiap bulan Hijriyah yang ditinggalkan karena safar beliau. Jadi ini Nabi SAW ketika beliau memasuki bulan-bulan Hijriyah selain bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, maka Nabi SAW itu banyak melakukan safar. Ya, banyak melakukan safar. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu punya kebiasaan untuk berpuasa 3 hari di setiap bulan Hijriyah. Dan ini yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berpuasa 3 hari di setiap bulan Hijriyah. Dan kata Aisyah, ini fleksibel saja ikhwan dan akhwat sekalian. Ini fleksibel sebenarnya. Kita mau berpuasa di Ayyamul Bid itu boleh. Ya. Ayyamul Bid itu artinya berpuasa 3 hari di pertengahan bulan Hijriyah. Pada tanggal 13, 14, dan 15. Ini biasa dikerjakan oleh Nabi. Terkadang di waktu yang lain kata Aisyah, Nabi SAW mengerjakan 3 hari di awal bulan. Ya, 3 hari di awal bulan. Terkadang lagi Nabi SAW mengerjakan ibadah puasa 3 hari di akhir bulan Hijriyah. Makanya ini fleksibel saja sebenarnya Nabi kita SAW kata Aisyah. Terkadang Nabi SAW mengerjakan 3 hari di bulan Hijriyah itu, baik itu di awal, di pertengahan, ataupun di akhir. Ya. Namun ketika Nabi SAW sedang melakukan safar, maka Nabi SAW tidak menjalankan ibadah puasa sunnah ketika beliau safar. Saya ulang, Nabi SAW ketika beliau melakukan safar, keluar dari kota Madinah, entah itu karena peperangan atau karena ibadah dan sebagainya, maka Nabi SAW tidak menjalankan puasa sunnah ketika beliau sedang safar. Nah makanya itu ini menjadi rahasia. Kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai bentuk qada beliau terhadap puasa sunnah 3 hari yang beliau tinggalkan disebabkan karena safar Nabi SAW. Ya. Ini juga menjadi pelajaran ikhwan dan akhwat sekalian bahwa ibadah-ibadah sunnah itu kalau kita sudah terbiasa mengerjakannya maka boleh kita qada. Ya. Seperti misalnya kita sudah punya kebiasaan, ikhwan dan akhwat sudah punya kebiasaan melaksanakan sholat sunnah sebelum 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan ini sudah biasa kita kerjakan, ikhwan dan akhwat sekalian. Tiba-tiba karena kita capek misalnya semalam kita habis ada acara misalnya, tiba-tiba keesokan paginya, esok subuh kita tidak sempat mengerjakan sholat sunnah seperti biasanya. Kita hanya sempat mengerjakan sholat subuhnya. Maka para ulama kita mengatakan boleh kalau begitu bagi seseorang yang sudah punya kebiasaan melaksanakan ibadah sunnah tersebut untuk mengqadanya setelah selesai sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh. Tapi harus hati-hati ikhwan dan akhwat sekalian. Kalau kita ini masih tinggal di daerah yang masih sangat minim pengetahuan kaum muslimin tentang sunnah Nabi SAW, ya jangan sekali-kali sholat sunnah setelah sholat subuh di masjid. Ya, apalagi dia langsung di belakang imam. Ya. Ini orang akan mengira ini aliran apa lagi ini. Ya. Selama ini kan kita tidak tahu ada namanya sholat sunnah setelah sholat subuh. Kenapa tiba-tiba langsung berdiri setelah selesai sholat, langsung berdiri sholat 2 rakaat.
ini aliran dari mana ini? Nah, makanya harus diperhatikan. Situasi dan kondisi mesti kita perhatikan. Kenapa? Kita mau mengamalkan sunnah Nabi SAW yang telah kita ketahui, namun jangan sampai pengamalan tersebut justru menjadi fitnah untuk saudara-saudara kita, kaum muslimin yang lainnya. Ini satu alasan. Alasan yang kedua, kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Karena istri-istri Rasulullah SAW itu punya kebiasaan mengqadha puasa Ramadan yang lalu di bulan Sya'ban. Ya. Makanya karena istri-istri Nabi SAW seperti Aisyah, ya, dan istri-istri Nabi SAW yang lain, karena mereka semuanya menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan untuk mengqadha puasa Ramadan yang lalu, maka Nabi SAW juga akhirnya ikut puasa bersama mereka. Ya. Dan ini contoh yang luar biasa sebenarnya. Ya. Bagi suami-suami misalnya yang mempunyai istri, ya, lalu kemudian istrinya belum sempat mengqadha puasa Ramadan yang lalu, hutang-hutang Ramadan yang lalu 5-6 hari dan seterusnya, maka berpuasalah bersama istri. Berpuasalah bersama istri. Ya, dan jangan kemudian mengganggu puasa istri, ya. Jangan mengganggu puasa istri. Justru istri harus didukung, ya, harus dibantu untuk menyelesaikan hutang puasa Ramadan yang lalu. Jangan sampai nanti masuk bulan suci Ramadan yang berikutnya, sedangkan istri kita masih memiliki hutang puasa Ramadan yang lalu. Nah, makanya Nabi SAW, mungkin ada yang bertanya, kenapa istri-istri Nabi menjadikan dan mengkhususkan bulan Sya'ban sebagai bulan untuk mengqadha ibadah puasa Ramadan mereka? Jawabannya, supaya istri-istri Nabi SAW ini selalu berada dalam kondisi full service untuk Nabi SAW. Kapanpun Nabi SAW mau, dan dimanapun Nabi SAW mau, maka istri-istri Nabi SAW ini tidak terhalangi untuk melayani Nabi SAW disebabkan karena mereka berpuasa. Makanya mereka jadikan bulan Sya'ban itu sebagai bulan untuk mengqadha puasa Ramadan mereka yang lalu, dan karena istri-istri Nabi SAW sedang mengqadha puasa Ramadan mereka yang lalu, maka Nabi SAW pun juga akhirnya ikut berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Alasan yang ketiga, karena bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Dan ini alasan wallahu ta'ala alam yang paling dekat dengan kebenaran, meskipun pendapat yang pertama dan yang kedua itu juga masuk akal sebenarnya. Ya, itu juga adalah hal yang masuk akal dan disebutkan oleh para ulama kita. Namun justru pendapat yang ketiga inilah yang paling dekat disebabkan karena banyaknya keutamaan di dalam bulan Sya'ban, dan karena bulan Sya'ban ini banyak dilalaikan oleh umat manusia sehingga beliau memperbanyak ibadah puasa di dalam bulan Sya'ban. Yang terakhir, ikhwah dan akhwat sekalian, hukum-hukum seputar Sya'ban. Ya, hukum-hukum seputar Sya'ban. Ini mesti kita fahami agar kemudian kita tidak termasuk ke dalam golongan yang lalai dalam bulan Sya'ban. Ya, sekarang ini kita sudah tahu keutamaan-keutamaan bulan Sya'ban. Kita juga sudah mengetahui tentang amalan-amalan yang diperbanyak oleh Nabi SAW. Khususnya adalah ibadah puasa di dalam bulan Sya'ban. Nah sekarang, apa yang kita lakukan di dalam bulan Sya'ban? Ya, ini yang penting. Apa yang kita lakukan dan apa yang menjadi prioritas utama kita di dalam bulan Sya'ban. Makanya kita katakan penting untuk mengetahui hukum-hukum yang dijelaskan oleh agama kita, dijelaskan oleh Rasulullah SAW berkenaan dan berkaitan dengan bulan Sya'ban. Yang pertama, segera menyelesaikan hutang puasa Ramadan yang lalu sebelum masuknya bulan suci Ramadan yang berikutnya. Kenapa? Karena ini tersisa beberapa hari lagi. Tersisa 3 pekan lagi, ya ikhwah dan akhwat sekalian. Kalau kita masih punya hutang puasa, apalagi mungkin ada ibu-ibu atau mungkin ada akhwat di sini yang punya orang tua, ibu misalnya, setiap tahun hamil dan setiap tahun berikutnya menyusui. Ya, ini kan hamil dan menyusui itu adalah 2 alasan yang dibolehkan untuk meninggalkan ibadah puasa Ramadan. Ya, dan dia dikiaskan seperti orang yang sedang sakit. Ya, makanya itu ini khususnya untuk ibu-ibu ya, karena normalnya mayoritasnya biasanya ibu-ibu yang memiliki hutang puasa Ramadan. Ya, adapun bapak-bapak misalnya atau para ikhwah biasanya tidak punya hutang puasa Ramadan kecuali kalau sedang safar atau karena sedang sakit dan seterusnya.
Namun apapun itu, maka setiap kita memiliki hutang puasa, setiap kita yang memiliki hutang puasa Ramadan yang lalu, maka kita wajib untuk segera menyelesaikan hutang puasa tersebut. Dan jangan sampai ditunda-tunda sampai masuknya bulan suci Ramadan yang berikutnya ini. Kenapa? Karena kalau seperti itu berarti kalau kita membiarkan qada Ramadan itu tidak terselesaikan sampai masuknya bulan suci Ramadan, maka kita punya kewajiban dua. Kewajiban yang pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sengaja kita menunda-nunda pembayaran hutang puasa kita, qada puasa Ramadan yang lalu, padahal itu adalah kewajiban. Dan yang kedua adalah kita punya kewajiban untuk segera mengqadanya setelah selesai bulan Ramadan yang baru datang itu. Memang jumhur ulama kita mengatakan kalau kita sengaja meninggalkan dan membiarkan lalai dari qada Ramadan yang lalu sampai masuk Ramadan yang berikutnya, jumhur ulama kita mengatakan kita punya kewajiban tiga. Yang pertama adalah bertobat, yang kedua adalah mengqada puasa Ramadan tersebut, dan yang ketiga adalah membayarkan fidyah. Tapi pendapat yang lebih kuat, ikhwan dan akhwat sekalian, cuma dua saja. Yang pertama adalah bertobat kepada Allah, dan yang kedua adalah mengqada puasa Ramadan tersebut. Adapun untuk membayarkan fidyah sejumlah dengan bilangan puasa yang kita tinggalkan, maka itu hukumnya adalah anjuran. Jadi dianjurkan, disukai oleh mayoritas ulama kita. Kalau kita punya hutang puasa yang lalu, kemudian kita belum sempat mengerjakannya karena kelalaian kita, sama adalah segera bertobat kepada Allah. Yang kedua adalah membayar qada tersebut dengan berpuasa sejumlah bilangan hari. Dan yang ketiga, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan rezeki kepada kita, kelebihan harta kepada kita, maka kita membayarkan fidyah sejumlah hari yang kita tinggalkan dari ibadah puasa Ramadan yang lalu. Yang berikutnya, ikhwan dan akhwat sekalian, hukum-hukum yang mesti kita ketahui bahwa dianjurkan untuk memperbanyak ibadah pada bulan Sya'ban. Secara khusus kita memperbanyak ibadah puasa. Kenapa? Karena ibadah puasa ini ibaratnya seperti puasa sunnah. Ya, sebelum masuknya puasa Ramadan yang wajib. Seperti yang tadi kita jelaskan. Ya, seperti sholat 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Itu kan sunnah. Atau 4 rakaat sebelum zuhur. Itu juga sunnah. Kemudian nanti setelah selesai sholat zuhur ada lagi sholat sunnah ba'diyah duhur 2 rakaat. Nah ini sama sebenarnya dengan puasa di bulan Sya'ban dan puasa di bulan Syawal. Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai pendahulu sebelum masuknya Ramadan. Nanti setelah selesai Ramadan, Nabi SAW menganjurkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ibaratnya setelah selesai pelaksanaan ibadah wajib Ramadan tersebut. Yang berikutnya, ikhwan dan akhwat sekalian, dimakruhkan untuk berpuasa pada tanggal 29 dan atau tanggal 30 Sya'ban kecuali yang telah memiliki kebiasaan puasa sunnah. Nah ini kan kita sudah mengatakan dari tadi ya bahwa Nabi itu punya kebiasaan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nah sekarang ada hadis Nabi SAW yang mengatakan la taqaddamu ramadhana bisiyami yaumin aw yaumaini. Jangan salah seorang di antara kita yang mendahului ibadah puasa Ramadan dengan mengerjakan puasa sehari atau 2 hari di bulan Sya'ban. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seseorang yang sudah punya kebiasaan menjalankan puasa sunnah di bulan Sya'ban, maka dibolehkan bagi dia untuk berpuasa walaupun itu sudah masuk tanggal 29 dan 30 Sya'ban. Ya. Jelas ini ya? Jadi Nabi SAW melarang kita untuk berpuasa pada tanggal 29 dan atau pada tanggal 30. Entah itu kita berpuasa pada tanggal 29 atau berpuasa pada tanggal 30 atau kita berpuasa pada tanggal 29 dan 30. Ini dilarang oleh Nabi kita SAW. Dan larangan Nabi SAW ini dipahami oleh para ulama kita dalam 2 bentuk. Sebagian ulama kita memahami karena ini adalah larangan maka hukumnya haram. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan kaidah usul an-nahyu yaqtadi at-tahrim. Larangan itu dalam agama kita, kalau ada larangan dalam agama kita dalam dalil syar'i, Al-Qur'an ataupun hadis yang sahih, maka larangan itu menjelaskan tentang haramnya perbuatan yang dilarang itu. Nah,
sebagian besar ulama kita, mayoritas bahkan jumhur ulama kita mengatakan bahwasanya larangan dalam hadis ini hukumnya adalah makruh. Ya, kenapa? Karena ada pengecualian dari Nabi SAW. Memang Nabi SAW melarang kita tidak boleh berpuasa pada tanggal 29 dan 30 di bulan Sya'ban, kecuali seseorang yang punya kebiasaan. Kalau sudah punya kebiasaan puasa sunnah, maka silahkan. Makanya mayoritas ulama kita mengatakan kalau begitu, larangan yang tadinya dipahami sebagai bentuk pengharaman, karena dia ada pengecualian di akhir hadisnya, maka larangan yang tadinya haram ini berubah status menjadi sesuatu yang dimakruhkan. Tapi mesti kita pahami, ada 3 kondisi, atau sebelum kita menjelaskan 3 kondisi ini, sebagian ulama Syafi'iyah, bahkan ini mayoritas ulama Syafi'iyah, ikhwah dan akhwat sekalian, kalau kita memperdalam ilmu atau memperdalam mazhab Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan seperti ini. Kalau semenjak tanggal 1 sampai tanggal 15 Sya'ban, kita tidak pernah memiliki kebiasaan puasa sunnah, atau belum pernah kita menjalankan puasa sunnah, mulai dari tanggal 1 sampai 15 Sya'ban, maka dilarang bagi kita untuk memulai puasa sunnah pada tanggal 16 Sya'ban sampai selesai. Jelas ya? Saya ulangi. Mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan kalau kita belum pernah memiliki kebiasaan puasa sunnah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Sya'ban, maka kalau masuk tanggal 16 Sya'ban tidak boleh bagi seseorang untuk baru memulai puasa sunnah tanggal 16 Sya'ban. Jelas ya? Sampai dengan akhir Sya'ban. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Nabi SAW mengatakan, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Kata Nabi SAW, kalau bulan Sya'ban itu sudah masuk pertengahan, maka jangan kalian berpuasa. Ya. Kalau sudah masuk pertengahan, maka jangan berpuasa. Dalam artian, kalau misalnya kita belum pernah punya kebiasaan puasa sunnah di bulan Sya'ban sejak tanggal 1 sampai tanggal 15 Sya'ban, maka masuk tanggal 16, menurut hadis ini, tidak boleh kita memulai puasa sunnah sampai berakhir bulan Sya'ban. Jelas ini ya? Nah, ini adalah pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah. Bagaimana dengan pendapat ulama-ulama yang lain? Nah, ternyata jumhur, mayoritas ulama kita mengatakan bolehnya berpuasa sunnah atau baru memulai puasa sunnah ketika masuk tanggal 16 Sya'ban, kecuali ketika kita sudah masuk pada tanggal 29 dan 30 Sya'ban. Ya, ini pendapat mayoritas ulama kita. Jadi kalau kita belum pernah punya kebiasaan puasa tanggal 1 sampai 15 Sya'ban, kemudian kita nanti baru mau memulai puasa sunnah Sya'ban itu tanggal 16, maka menurut mayoritas ulama kita itu masih dibolehkan. Nah, yang tidak dibolehkan adalah baru memulai puasa sunnah Sya'ban pada tanggal 29 dan tanggal 30 Sya'ban. Berdasarkan hadis pertama yang tadi kita sebutkan. Nah, adapun hadis Nabi SAW Abu Hurairah, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila Sya'ban itu sudah masuk 1/2, maka jangan kalian berpuasa sunnah, memulai puasa sunnah. Ini difahami oleh mayoritas ulama kita sebagai hadis yang lemah. Ya, difahami oleh ulama kita sebagai hadis yang lemah dan bertolak belakang dengan hadis yang lainnya yang jauh lebih sahih, yaitu hadis yang tadi kita sebutkan, la taqaddamu ramadhana bisiyami yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Ini bertolak belakang kan? Ini bertolak belakang. Makanya ulama kita, jumhur mayoritas ulama kita lebih menguatkan hadis larangan berpuasa 29 dan 30 Sya'ban kecuali orang yang memiliki kebiasaan puasa sunnah, dibandingkan dengan menguatkan hadis apabila sudah masuk 1/2 Sya'ban, setengah Sya'ban, maka jangan baru memulai ibadah puasa sunnah. Kemudian berkenaan tentang berpuasa pada tanggal 29 dan 30 Sya'ban, maka ada 3 kondisi, 3 keadaan ikhwah dan akhwat sekalian. Keadaan pertama adalah orang yang berpuasa pada tanggal 29 dan 30 Sya'ban dengan keyakinan bahwa ini adalah bagian dari puasa Ramadan. Kalau ada yang berpuasa pada tanggal 29,
atau pada tanggal 30 Sya'ban, kemudian dia punya keyakinan di dalam hatinya bahwa saya berpuasa 1 hari atau 2 hari di bulan Sya'ban ini, di akhir Sya'ban ini, dengan niatan dan dengan anggapan bahwa ini bagian dari puasa Ramadan. Maka ini hukumnya haram. Berpuasa seperti ini hukumnya haram. Kondisi yang kedua, kalau seseorang melaksanakan puasa pada tanggal 29 dan atau tanggal 30 Sya'ban dengan memiliki keyakinan untuk berhati-hati. Ya, untuk berhati-hati. Jangan sampai 29 atau 30 Sya'ban ini masuk dalam 1 Ramadan. Kalau ada yang berpuasa dengan kehati-hatian seperti ini, maka inilah yang disebut sebagai siyamu yaumis syak yang dimakruhkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu siyamu yaumis syak? Siyamu yaumis syak itu artinya berpuasa pada hari yang kita ragu. Apakah hari ini adalah masih tanggal 30 Sya'ban ataukah hari ini sudah masuk tanggal 1 Ramadan? Ini disebut sebagai siyamu yaumis syak yang dimakruhkan di dalam agama kita. Ada kondisi yang ketiga yang hukumnya wajib berpuasa pada tanggal 29 dan 30 Sya'ban. Ya. Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Kalau ada yang bisa menjawab, saya hadiahkan 1 buku tulisan saya pribadi. Saya punya buku, 2 buku saya sebenarnya yang masih ada cetakannya di rumah. Yang pertama adalah Tadabbur ayat-ayat permisalan dari Al-Qur'an dan yang kedua adalah Cerdas Bermanhaj. Silakan kalau ada yang berhasil menjawab dan jawabannya benar, maka saya berikan salah satu dari buku saya ini insyaallah. Jadi keadaan yang ketiga ikhwan dan akhwat sekalian, pada tanggal 29 dan 30 Sya'ban ternyata ada orang yang wajib berpuasa. Padahal tadi kita katakan 29 dan Sya'ban ini haram hukumnya dan makruh hukumnya. Tapi keadaan yang ketiga ada yang wajib hukumnya berpuasa pada tanggal 29 dan 30 Sya'ban. Siapakah orang itu? Panitia mungkin tidak usah menjawab ya. Silahkan, mungkin ada yang mau menjawab? Ada di kolom chat, Ustaz. Di kolom chat, Masya Allah. Thaib, Ahsan. Ya. Siapa yang paling pertama menjawab ini ya? Panitia mungkin bisa lihat ya. Yang paling pertama menjawab. Atas nama Saiful, Ustaz. Siapa? Atas nama Saiful. Baik, atas nama Saiful, berarti ikhwah. Kalau akhwatnya? Kalau akhwatnya Endang Nur Islami. Baik. Baik, kalau begitu 2 orang ikhwah dan akhwat ini akan dapat hadiah insyaallah. Kalau di Makassar maka mungkin bisa langsung dikirimkan. Kalau di daerah mungkin nanti bisa dikirimkan lewat ekspedisi insyaallah. Nanti panitia mungkin bisa hubungi ya, al-akh dan al-ukh, nanti disambungkan ke saya untuk saya kirimkan bukunya insyaallah. Bukunya nanti bisa dipilih. Entah itu buku Tadabbur ayat Al-Quran atau buku Cerdas Bermanhaj. Nah, jadi kondisi yang ketiga, keadaan yang ketiga, ada orang-orang yang diwajibkan berpuasa pada tanggal 29 dan 30 Sya'ban. Siapa mereka? Orang-orang yang masih punya hutang puasa. Itu wajib itu. Dan tidak boleh dia benturkan kondisi dia, keadaan dia dengan hadis Nabi. Ya, ketika ditanya, kenapa belum menyelesaikan puasa Ramadan yang lalu? Ya kan ada hadis Nabi. Ya, apa hadis Nabi? Nabi melarang kita untuk berpuasa sehari 2 hari sebelum masuknya Ramadan. Tapi kan antum punya hutang puasa. Hutang puasa itu hukumnya wajib. Ya, dan kewajiban itu harus dikerjakan, diselesaikan. Makanya khusus untuk orang-orang yang punya hutang puasa, tetap bagi dia bahkan wajib atas dia kalau sudah masuk tanggal 29 dan 30 untuk menyelesaikan ibadah puasa Ramadan yang lalu. Kemudian apabila bulan Sya'ban telah masuk pertengahan, maka jumhur ulama tetap membolehkan untuk memulai puasa sunnah. Ini seperti yang tadi kita jelaskan, perbedaan pendapat antara ulama Syafi'iyah, mayoritas ulama Syafi'iyah, dan jumhur ulama kita yang membolehkan untuk tetap memulai puasa sunnah meskipun itu sudah masuk tanggal 16 Sya'ban. Yang terakhir ikhwan dan akhwat sekalian adalah persoalan malam nisfu Sya'ban. Ya, ini yang sebenarnya juga banyak diperselisihkan di antara kaum muslimin ikhwan dan akhwat tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban dan anjuran menghidupkannya dengan ibadah-ibadah tertentu. Kalau kita melihat sebenarnya ada beberapa hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang malam nisfu Sya'ban ini.
Di antara hadis-hadis itu adalah hadis yang datang dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Idza dakhalat lailatun nisfi min Sya'ban," apabila telah masuk malam nisfu Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia, kemudian dia akan berfirman, "Alla mustaghfirin fa'aghfiru lahu wa alla mustarziqin fa'arzuqu lahu wa alla dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan apabila sudah masuk 1/2 atau sudah masuk malam nisfu Sya'ban, ya, malam pertengahan bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala di malam itu akan turun ke langit dunia dan dia akan berfirman kepada umat manusia, adakah di antara kalian yang ingin meminta ampun kepadaku, niscaya saya akan ampuni. Adakah di antara kalian yang ingin meminta rezeki kepada saya, niscaya saya akan memberikan. Adakah yang ingin seperti ini, saya akan berikan. Adakah yang ingin seperti itu, maka saya akan berikan. Ini adalah hadis yang dilemahkan oleh para ulama kita. Kemudian ada juga hadis yang lain, kata Nabi SAW, bila sudah masuk malam nisfu Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa kaum muslimin kecuali 2 orang. Yang pertama adalah seorang yang musyrik kepada Allah, tidak akan diampuni dosanya. Dan yang kedua adalah orang yang memiliki permusuhan dengan sesama kaum muslimin, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Namun kesimpulan dari pendapat-pendapat para ulama hadis tentang hadis-hadis yang datang masalah malam nisfu Sya'ban ini, bahwa hanya ada 2 kemungkinan saja. Entah itu hadisnya adalah hadis palsu dan hadis lemah. Memang ada sebagian ulama kita yang menguatkan sebagian riwayat itu, seperti misalnya Imam Ibnu Hibban yang menyebutkan di dalam kitab sahih beliau beberapa hadis tersebut. Akan tetapi mayoritas ulama kita melemahkan hadis itu, melemahkan hadis-hadis tersebut, bahkan sebagian hadis itu ada yang dihukumi sebagai hadis palsu oleh para ulama hadis. Nah, sekarang bagaimana dengan amalan-amalan khusus di malam nisfu Sya'ban? Kalau kita melihat kepada pengamalan Rasulullah SAW dan pengamalan para sahabat, maka tidak ditemukan sedikit pun ada hadis, ada riwayat, ada athar yang menjelaskan bahwa Nabi SAW dan para sahabat pernah menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan tertentu, apalagi secara berjamaah. Itu tidak pernah. Kemudian, kenapa sampai timbul perbedaan pendapat di antara ulama kita? Ada yang membolehkan mengamalkan amalan-amalan tertentu di malam nisfu Sya'ban dan ada yang tidak membolehkannya. Ini sebenarnya kembali kepada apa yang terjadi di masa tabi'in. Jadi ini pertama kali terjadi, ikhwan dan akhwat sekalian, di masa tabi'in, bukan di masa sahabat. Jadi di masa tabi'in itu, sebagian ulama Syam seperti Khalid bin Ma'dan, kemudian seperti Makhul, kemudian seperti Ibnu Amir, dan ulama-ulama Syam yang lainnya, mereka lah yang kemudian pertama kali memulai ibadah-ibadah khusus seperti sholat malam secara berjamaah di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid secara berjamaah beramai-ramai. Ya. Inilah ulama-ulama inilah seperti Khalid bin Ma'dan, kemudian Makhul dan Ibnu Amir, serta ulama-ulama Syam yang lainnya yang memulai perayaan malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan khusus secara berjamaah di masjid. Ya. Namun di saat yang sama, ada ulama yang lebih senior dari mereka. Ya. Bahkan ulama ini berasal dari negeri Syam juga, dan dia juga salah seorang dari mujtahid mutlak. Ya. Tahu semua mujtahid mutlak ya. Jadi mujtahid mutlak itu sama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka semua ini imam mazhab yang 4 disebut sebagai mujtahid mutlak. Dari kalangan sahabat, Ibnu Hazm mengatakan ada 18 orang sahabat yang sampai pada derajat mujtahid mutlak. Menurut Imam An-Nasai ada 22 orang sahabat yang sampai pada derajat mujtahid mutlak. Apalagi kalau kita sudah turun ke derajat tabi'in, maka lebih banyak lagi yang sampai pada derajat mujtahid mutlak. Nah, salah satu di antara mujtahid mutlak ini, ikhwan dan akhwat sekalian, adalah Imam Al-Auza'i. Dan Imam Al-Auza'i ini sebenarnya memiliki mazhab Imam Al-Auza'i, meskipun mazhab beliau ini tidak dibantu dan tidak dihidupkan oleh murid-murid beliau, sehingga mazhab Imam Al-Auza'i akhirnya mati dan hilang dengan sendirinya di akhir kurun ke-5 Hijriah.
Nah, Imam Al-Auza'i inilah yang kemudian membantah ulama-ulama Syam dari kalangan tabi'in yang menghidup-hidupkan malam nisfu Sya'ban. Nah, ini Imam Al-Auza'i, imam dan faqihnya negeri Syam dari kalangan tabi'in yang membantah ulama-ulama Syam yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban tersebut. Dan pendapat inilah yang insya Allah dirojihkan dan dikuatkan oleh mayoritas ulama kita. Baik itu salaf maupun khalaf. Baik itu salaf yang terdahulu maupun ulama khalaf yang belakangan ini. Ya. Tapi ikhwan dan akhwat sekalian, kalau seandainya kita tetap mengamalkan amalan-amalan yang selama ini kita amalkan, kita melaksanakan sholat wajib, kita melaksanakan sholat sunnah, kita memperbanyak zikir-zikir, kita memperbanyak bacaan Quran, kita memperbanyak doa, plus kita juga melaksanakan sholat malam secara sendiri-sendiri di rumah kita masing-masing, maka itu adalah hal yang boleh-boleh saja. Itu adalah hal yang boleh-boleh saja. Dengan tetap mengharapkan ganjaran pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita menghidupkan malam dari malam-malam dari bulan Sya'ban yang memiliki keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh seandainya saja malam nisfu Sya'ban itu betul-betul memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa termasuk ke dalam orang yang menghidupkannya juga. Dengan amalan-amalan umum yang selama ini biasa kita kerjakan. Tapi untuk mengamalkan amalan-amalan khusus secara berjamaah di masjid atau di tempat-tempat yang lain, maka sebaiknya kita tinggalkan amalan tersebut. Kenapa? Karena amalan ini meskipun diamalkan sebagian ulama Syam dari kalangan tabi'in, namun ulama Syam yang lainnya, bahkan ulama Darul Hijrah atau ulama Madinah dari kalangan tabi'in juga rame-rame membantah dan tidak membenarkan amalan-amalan yang dihidupkan, diamalkan pada malam nisfu Sya'ban. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan bagi kita semua, taufiknya, kemudahan bagi kita semua untuk bisa mengamalkan berbagai macam amalan-amalan, ketaatan-ketaatan di bulan yang mulia ini, dan semoga Allah menggolongkan kita ke dalam kelompok manusia-manusia yang tidak lalai di dalam bulan Sya'ban ini. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Masyaallah sangat lengkap materi yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini. Ustaz telah menjelaskan kepada kita apa itu keutamaan bulan Sya'ban, kemudian apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan, dan apa saja hukum-hukum di bulan Sya'ban, insyaallah. Dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang Ustaz tadi kita sampaikan. Ustaz, mungkin ada sesi tanya jawab 2-3 pertanyaan Ustaz. Baik, insyaallah. Baik, di sini kami belum buka sesi tanya jawab, sudah banyak yang bertanya Ustaz. Sudah banyak yang bertanya, jadi langsung kami saja pilih di kolom chat. Sini ada pertanyaan dari Ibu Jumiarti. Bismillah, bagaimana hukumnya Ustaz kalau kita umur 14 tahun tidak puasa sampai umur 17 tahun karena pergi ke Malaysia selama 4 tahun berturut-turut? Pertanyaannya, apa saya ganti mulai dari umur 14 atau saya hitung dari umur 15 tahun? Atau saya bertobat saja dan banyak puasa sunnah, atau saya mengkodok selama utang puasa 4 tahun itu, 4 bulan artinya. Saya ingin kodok 1 bulan, tapi karena saya sakit mah kronis, maka saya berat mengkodok. Syukran. Itu pertanyaan saya. Baik. Puasanya selama beberapa tahun, kenapa? Apa alasannya tadi? Karena ke luar negeri, Ustaz. Karena kerja. Oh, Masya Allah. Baik, kalau seperti itu, maka kewajibannya adalah mengqadha tentu saja. Kewajibannya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia ditinggalkan, Masya Allah, kerja kelapa sawit. Yeah. Baik, karena ia ditinggalkan disebabkan karena kesengajaan. Ya.
Jadi yang wajib diqadha itu adalah kalau seseorang meninggalkan ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan, dia meninggalkan ibadah puasa Ramadan itu karena adanya uzur syar'i. Ya, seperti misalnya sakit atau seperti misalnya karena safar dan sebagainya. Maka ini yang kemudian memiliki kewajiban untuk diqadha ibadah puasa Ramadannya. Tapi kalau dia ditinggalkan disebabkan karena tanpa alasan syar'i, maka itu berarti dia telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sengaja meninggalkan ibadah puasa itu berarti dia telah berbuat kemaksiatan kepada Allah dan telah keluar daripada kewajiban puasa Ramadan itu. Maka kewajiban dia adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian Ustaz, ada ini sering diulangi pertanyaannya di kolom chat. Assalamualaikum dari Ibu Uli. Maaf Ustaz, kita dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Berarti kita boleh puasa mulai tanggal 1 sampai 28 Sya'ban. Karena saya selama ini hanya mengambil puasa Senin Kamis dan puasa putihnya saja. Itu. Baik, boleh. Iya, dibolehkan berdasarkan hadis Nabi SAW tersebut, di mana Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Namun tentu saja mesti diperhatikan juga kondisi dan keadaan kita. Ya, memperbanyak puasa Sya'ban atau memperbanyak puasa sunnah itu jangan sampai membuat diri kita menjadi lemah, sehingga ketika kita masuk dalam bulan suci Ramadan, kita dapati diri kita berada dalam keadaan kondisi lemah. Kenapa? Karena selama sebulan yang lalu, selama bulan Sya'ban, kita sudah puasa sunnah selama 1 bulan penuh misalnya. Ya. Mulai dari tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 28 Sya'ban. Kita puasa terus seperti itu. Ya niatannya bagus sebenarnya, tapi hati-hati. Jangan sampai lebih kita utamakan puasa sunnah dibandingkan dengan puasa wajib. Nanti setelah selesai puasa Sya'bannya penuh 1 sampai 28 atau 1 sampai 30 Sya'ban misalnya, masuk nanti bulan suci Ramadan, akhirnya malas-malasan beribadah. Kenapa? Karena sudah lemas, karena sudah lemah, karena sebelumnya telah berpuasa selama 1 bulan di bulan Sya'ban. Makanya kondisi yang seperti ini harus diperhatikan. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan yang ketiga Ustaz. Dari Ibu Nurlina. Afwan Ustaz, istri-istri Rasulullah mengqadha puasa mereka di bulan Sya'ban. Setelah Ramadan ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau kita dahulukan puasa sunnah Syawal dan berniat mengqadha puasa Ramadan nanti di bulan Sya'ban, mana yang lebih afdal Ustaz? Syukran. Baik. Ini diperselisihkan oleh para ulama kita. Sebagian ulama, mayoritas ulama kita mengatakan bolehnya melaksanakan puasa sunnah sebelum mengqadha puasa Ramadan. Ya, seperti misalnya kita puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kemudian nanti kita qadha Ramadannya di bulan Sya'ban misalnya, atau selain dari bulan Syawal misalnya. Kita qadha di bulan Zulqa'dah atau di Zulhijjah atau di Muharram. Maka ini menurut jumhur mayoritas ulama kita itu adalah hal yang dibolehkan. Kenapa? Karena melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal, meskipun itu adalah puasa sunnah, tapi puasa sunnah ini waktunya sempit. Hanya bisa dikerjakan di bulan Syawal saja. Sedangkan qadha Ramadan itu waktunya lapang sampai bulan Sya'ban yang akan datang sebelum masuknya bulan Ramadan. Ya, jadi meskipun sebenarnya dia adalah hukumnya wajib, puasa qadha Ramadan itu hukumnya wajib, tapi waktunya lapang. Kita bisa kerjakan di waktu-waktu tersebut. Makanya mayoritas ulama kita berpendapat bolehnya melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal meskipun kita sendiri masih memiliki hutang puasa dari bulan Ramadan kemarin. Menurut Imam Ahmad rahimahullah ta'ala hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena puasa sunnah Syawal tidak boleh didahulukan dari puasa wajib Ramadan atau puasa qadha Ramadan yang hukumnya wajib. Nah, ini pendapat di antara ulama kita. Maka wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas jumhur ulama kita. Bolehnya kita berpuasa puasa sunnah Syawal meskipun kita sendiri masih memiliki hutang puasa dari bulan Ramadan, meskipun dengan tetap berazam kuat, bertekad kuat untuk bisa segera menyelesaikan qadha Ramadan yang kemarin. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustaz, syukran. Tadi sudah ada 3 pertanyaan yang dijawab. Walaupun di sini ada Ibu
Tadi katanya tidak lengkap. Ada mungkin yang bertanya, Ustaz Afwan, bisa di-share slide-nya? Boleh, insya Allah. Oh ya, nanti insya Allah nanti saya kirimkan. Baik, kami rasa cukup 3 pertanyaan tadi sudah bisa mewakili banyak pertanyaan yang mirip-mirip. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz syukran wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik sudah menemani malam kita pada malam hari ini dengan ilmu yang sangat bermanfaat, dan semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita tadi. Dan juga kami meminta maaf kepada para hadirin dan hadirat peserta webinar kita pada malam hari ini jika seandainya kita menemukan kekhilafan yang terjadi selama kegiatan kita pada malam hari ini. Cukup dari kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan Ustadz, Masya Allah ada moderator kita terkhusus Ustadz yang Masya Allah telah membagikan nasihat ilmu terkait keutamaan-keutamaan di bulan Syaban. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang Masya Allah sangat antusias dari awal hingga akhir kajian selanjutnya nanti kita. Semoga kita bisa bersua kembali di majelis-majelis ilmu virtual selanjutnya. Dan untuk tadi yang insya Allah barakallahu fikum yang 2 orang pemenang door prize dari Ustadz, insya Allah panitia akan menghubungi dan insya Allah segera kami sambungkan ke Ustadz untuk hadiahnya insya Allah. Ya, Fadal yang ingin live silahkan. Ya, jazakallah khairan Ustaz, insyaallah. Hari ini kita akan berbagi keberkahan bersama tukang ojol, dan di belakang sana sudah ada penjual bensin eceran, dan di sana kita akan gratiskan untuk para tukang ojol yang lewat dan melihat poster ini. Ayo kita. So many dreams, in my life, I dream a lot of things in my life. You dream, I dream, they dream, we dream. Cause we don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah
في الحجرة النبوية كتب على أحد جدرانها حديث شريف: أفضل المعروف إغاثة الملهوف. فنحن قادمون على فصل الشتاء، هناك من يحتاج إلى وقود، إلى مدفأة، إلى ألبسة شتوية، فأن تساعد من حولك بمال، بثياب، بمدفأة، هذا كله محسوب عند الله عز وجل. Satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholars and so. We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. We will go with no dream, sorrowful, yeah. My biggest dreams to see you. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi, hari ini kita akan berbagi keberkahan bersama tukang ojol. Dan di belakang sana sudah ada penjual bensin eceran, dan di sana kita akan gratiskan untuk para tukang ojol yang lewat dan melihat poster ini. Ayo kita. So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream, they dream, we dream. Cause we don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich,